Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitratul Uyun dari Psikologi 5D akan mempresentasikan tentang penanganan psikologis pada ARBK yang mengalami hambatan sosial ADHD. Apa sih itu ADHD? Nah, ADHD itu adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder yang biasa kita ketahui dengan gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. ADHD biasanya ditandai oleh kurangnya kemampuan memusatkan perhatian, termasuk peningkatan distrabilitas dan kesulitan untuk mempertahankan perhatian, kesulitan mempertahankan kontrol impulsif, dan overaktivitas motorik serta kegelisahan motorik. Nah, pada DSM-4 menetapkan ada 3 tipe dari ADHD, yaitu tipe yang pertama, dominan hiperaktif, yang kedua itu ada tipe dominan gangguan perhatian, dan yang ketiga itu ada tipe kombinasi dari keduanya. Anak yang mengalami gangguan ini sering mengalami masalah dalam pendidikannya, hubungan interpersonal dengan anggota keluarga dan teman sebaya, dan rasa harga diri yang rendah. ADHD juga sering bersamaan terjadinya dengan gangguan emosional, gangguan tingkah laku, gangguan berbahasa, dan gangguan belajar. Selanjutnya ada keterlambatan perkembangan sosial yang dialami anak ADHD. Anak ADHD biasanya itu tidak mampu dalam menangkap isyarat-isyarat sosial dan pesan-pesan nonverbal yang ada pada konteks-konteks sosial. Anak dengan ADHD ini cenderung memiliki sedikit pilihan respon untuk menghadapi situasi sosial dan lebih memilih respon agresif untuk menghadapi situasi sosial. Pola penolakan sosial biasanya akan muncul pada pertengahan masa anak-anak akibat rendahnya keterampilan sosial yang dimiliki anak ADHD. Anak dengan ADHD memiliki kekurangan dalam pemrosesan informasi dalam suatu interaksi sosial, yaitu pada tahap encode dan pemahaman informasi. Anak dengan ADHD memiliki permasalahan pada tahap pertama dan kedua pemrosesan informasi, sehingga respon yang dipilihnya kurang tepat. Pemilihan respon yang tidak tepat dipengaruhi oleh minimnya pilihan respon yang diketahui anak dan perilaku impulsif yang membuat anak memberikan respon tidak sesuai. ADHD ini membawa pengaruh kepada setiap aspek kehidupan anak. Anak-anak yang menderita ADHD seringkali mendapat kesulitan dalam memahami instruksi, mengingat tugas, bermain dengan baik bersama saudara sekandung, ataupun mengingat peraturan-peraturan. Individu ADHD selalu berada dalam kesulitan. Mereka sulit untuk ikut serta dalam aktivitas kelompok atau duduk diam di kelas dan mungkin dicap sebagai anak nakal. Dan biasanya anak yang menderita ADHD sangat sulit dalam berteman. Selanjutnya ada pengaruh ADHD pada aspek sosial. Individu ADHD menunjukkan lebih mementingkan diri sendiri atau egois. Ia juga akan mudah cemas, cenderung kasar atau agresif, tidak peka, seringkali merasa tertekan, seringkali membuat ramai, tidak berpikir panjang apabila dalam melakukan tindakan, dan dia itu menarik diri dari kelompok dan seringkali berperilaku tanpa perasaan serta tidak mau menunggu giliran. Materi selanjutnya ada intervensi penanganan anak ADHD. Teknik yang bisa digunakan dalam menghilangkan atau mengurangi tingkah laku yang tidak dikehendaki adalah bisa melalui teknik analisis ABC, yaitu bahwa kebanyakan tingkah laku dipengaruhi oleh kejadian yang mendahulunya, tingkah laku yang terbentuk atau behavior dan akan mengakibatkan suatu konsekuensi. Untuk memperoleh informasi mengenai ABC tentang anak, dapat diperoleh melalui wawancara dengan orang tua, serta mengamati atau observasi dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi terutama pada tingkah laku yang tidak dikehendaki anak tersebut. Selanjutnya itu, tingkah laku tersebut dipelajari bentuknya, kapan terjadinya, dalam situasi bagaimana, mengapa bisa berperilaku seperti itu, dan akibat yang bisa ditimbulkan.
Sebagai contoh, perilaku yang sering dimunculkan oleh anak ADHD adalah tidak bisa duduk diam dan mengganggu temannya. Maka dalam hal ini, cari alasan mengapa anak melakukan hal demikian. Misalnya, karena anak tersebut membutuhkan perhatian, merasa bosan, atau tidak menyukai pelajaran. Maka hal pertama yang bisa dilakukan adalah menghilangkan alasan-alasan tersebut. Cara memberikan perhatian, mengubah kegiatan atau menemani anak tersebut. Selain teknik analisis ABC, kita juga dapat menggunakan teknik permainan sosial. Menurut Jeffrey, permainan bisa bersifat terapeutik sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menyembuhkan perilaku maladaptif anak ADHD. Selain itu, terapi bermain diyakini dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan psikososial dan mendorong anak mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Perilaku impulsif pada anak ADHD menyebabkan dijauhi orang lain, maka dari itu memerlukan terapi permainan sosial yang dimana terapi permainan ini anak akan diajak berinteraksi dengan teman sepermainannya untuk menyelesaikan tugas hingga selesai, tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dan diajarkan untuk bisa sabar dalam menunggu antrian atau giliran dalam permainan tersebut. Contoh permainan dalam teknik ini itu bisa dengan melempar bola, bermain puzzle atau bongkar pasang, serta dapat menggunakan estafet bola. Tahap awal yang dilewati selama terapi ini itu yang pertama adalah pengenalan tugas, yang dilanjut dengan tahap pengalihan sasaran serta tahap kerjasama, dan ada tahap relaksasi hingga tahap evaluasi. Slide selanjutnya ada penanganan anak ADHD pada aspek interaksi sosial, yaitu dengan kenali tingkah laku sosial yang sesuai untuk anak dan hargai jika ia menunjukkan tingkah laku tersebut. Lalu, duduk dengannya dan buat perjanjian jelas yang di dalamnya anak sepakat untuk menyatakan tujuan yang harus dicapai olehnya. Serta gunakan pujian secara lisan dan tulisan. Pujian yang jelas dan dikatakan secara langsung menjadikan anak memahami tindakan yang seharusnya dan dapat menilai tingkah lakunya sendiri. Kemudian, hadapkan dirinya atau anak tersebut pada interaksi kelompok kecil yang diberi tujuan yang harus dicapai. Lalu, kenali kelebihan anak yang dapat diumumkan kepada teman-teman yang lain, sehingga anak itu mendapatkan feedback positif dari teman dan membentuk kepercayaan dirinya. Setelah itu, jalankan situasi memainkan peran dengannya dan tekankan kepada penggunaan kemampuan yang spesifik. Selanjutnya, slide terakhir ada strategi-strategi perilaku yang dapat membantu anak dengan ADHD. Yang pertama, menjadwalkan rutinitas harian. Cobalah untuk mengikuti jadwal kegiatan yang sama setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Letakkan jadwal tersebut di tempat yang dapat dilihat dengan mudah sehingga anak pun akan mengetahuinya. Yang kedua ada keteraturan dan kerapian, yaitu dengan letakkan tas sekolah, pakaian, dan mainan di tempat yang telah ditentukan. Dengan demikian, resiko kehilangan benda-benda milik pribadi anak tersebut akan menjadi kecil. Yang ketiga itu ada distraksi, yaitu dengan cara matikan TV, radio, dan game komputer, khususnya pada saat anak sedang belajar atau mengerjakan PR. Yang keempat, batasi pilihan-pilihan. Jika kita akan menawarkan sesuatu, batasi pilihan yang ditawarkan menjadi 2 pilihan saja. Kebiasaan ini dapat mencegah anak dari kebingungan dan overstimulasi. Yang kelima ada mengubah gaya interaksi dengan anak. Anak ADHD lebih mudah memahami perintah dan petunjuk yang ringkas, jelas, dan singkat daripada perintah dan petunjuk yang banyak penjelasan dan bertele-tele. Yang keenam, buat daftar goals dan reward. Buat daftar perilaku baik yang berhasil ditampilkan anak sesuai dengan permintaan.
Kemudian, beri imbalan yang pantas kepada anak tersebut, akan tetapi pastikan goal yang diinginkan itu realistis karena tidak ada yang namanya sukses dalam semalam. Yang ketujuh, menerapkan disiplin yang efektif. Daripada memarahi atau memukul, lebih baik gunakan metode time outs atau mengurangi fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan pada anak sebagai konsekuensi untuk perilaku buruk. Untuk anak yang masih kecil, cukup alihkan perhatian atau tunggu saja, dia pun akan normal kembali. Dan yang terakhir itu, bantu anak menemukan bakatnya. Semua anak perlu mendapat perasaan sukses agar dapat merasa baik terhadap diri mereka sendiri. Temukan dan beri pujian pada setiap pencapaian yang berhasil ditampilkan oleh anak. Apakah itu di bidang olahraga, musik, seni, mengarang, menulis, dan lain-lain. Tindakan seperti ini itu akan memacu atau memicu perkembangan keahlian sosial anak serta dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada anak ADHD. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.